Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak jamaah salat asar Masjid Jami' Ar-Royan Pondok Gede rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita setiap ba'da asar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan kefahaman, Allah berikan kekuatan dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Hadis yang keenam, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Lailatul Qadri faqala fi Ramadhan fil ashril awakhir fa innaha fi lailati witrin fi 21 aw salasi aw salasin wa 20 aw 25 aw 27 aw 29 aw akhir lailatin min Ramadhan man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa min amaratiha annaha lailatun baljatun safiyatun sakinatun sajiyatun la haratun wala baridah ka'anna fiha qamaran sati'an wala yahillu li najmin ay yurma bihi tilkal lailah hatta sabah wa min amaratiha anna syamsa tatlu sabihataha la syu'a laha mustawiyatun ka'annaha al-qamaru lailatul badri kharramallahu ala syaitan ay yakhruja ma'aha yawma idin. Ad-Durrul Mansur an Ahmad wal Bihaqi. Dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang malam Lailatul Qadar. Jadi sahabat ini bertanya tentang Lailatul Qadar, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 hari yang akhir fi Ramadan fil ashril awakhir, di malam hari yang 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Jadi 10 hari yang terakhir cari, ya, yaitu pada malam ganjil yang ke-21, 23, 25, 27, 29 atau malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ini yang kadang-kadang terlena ini, ternyata Lailatul Qadar itu malah malam Id. Ya, orang pada ya bagi-bagi apa? Petasan dan sebagainya itu. Ya. Nah, malam itu ternyata bisa jadi malam yang terakhir, ya, yaitu bulan Ramadan. Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak baca Quran, zikir, ya, baca sholawat, kemudian sholat di malam, sholat taubat, sholat tasbih, sholat hajat, diisi, ya, di malam itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya. Dan di antara tanda-tandanya adalah suasana malam itu akan terang, cerah. Nanti kalau kita malam itu lihat malam 21. Nah, kok cerah, ya. Terang, tenang, sunyi, ya. Tidak panas dan juga tidak dingin. Ya. Seakan-akan pada malam itu ada bulan yang memancarkan cahaya yang terang. Seakan-akan bulan itu memancarkan cahaya yang terang, ya.
Pada malam itu hingga subuh tidak ada satupun bintang yang dilemparkan kepada setan. Ya, biasanya kan ada yang bintang itu cerat, ya. Itu kan apa? Melempar setan yang mau mengintip, mencuri pendengaran para malaikat di langit sana untuk apa? Membahas tentang nasib-nasib manusia di dunia ini. Ini orang ini dalam keadaan ya nasib, ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia. Setan itu kan ngintip, ya. Setan mau mencuri pendengaran, maka dia terbang ke atas langit. Tapi ternyata itu dilempar oleh apa? Oleh malaikat, ya, dengan bintang itu, cet. Nah, itu berarti melempar setan. Nah, pada malam itu enggak ada. Termasuk tanda-tandanya adalah matahari yang terbit pagi hari itu sinarnya tidak terasa menyilaukan. Nah, jadi kalau pagi nanti, malam kita sudah tahajud, baca Quran, zikir dan sebagainya. Kemudian di pagi harinya ini matahari itu enggak ada tampak terang, panas tuh enggak ada. Jadi kayak bulan aja, redup, ada cahayanya, tapi cahayanya itu redup, ya, kayak cahaya bulan. Nah, itu berarti malam tadi adalah malam Lailatul Qadar, ya. Jadi tidak ada sinar yang terasa menyilaukan seakan-akan seperti bulan purnama. Nah, jadi pagi hari kok seperti bulan purnama, ya. Nah, berarti itu adalah Lailatul Qadar. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan setan-setan muncul bersamanya. Setan-setan itu diharamkan, nggak ada yang muncul, ya. Hal ini berbeda dengan hari-hari biasa di mana matahari muncul disertai dengan munculnya setan. Biasanya setan-setan muncul ketika matahari terbit, cahayanya itu panas, ya, kuning-kuning memerah gitu, ya. Itu beserta dengan setan-setan. Tetapi ketika Lailatul Qadar itu dia itu redup, adem, ya. Maka nanti kalau kita menemukan seperti itu, maka kita bersyukur pada kita beruntung malam tadi kita iktikaf di masjid, ya. Kita baca Quran, sholat tasbih, sholat tobat, hajat, zikir dan sebagainya, sehingga malam itu adalah kita hidupkan dengan ibadah kepada Allah pas malam Lailatul Qadar, ya. Jadi, tapi karena itu juga susah juga, maka sebaiknya jangan nunggu seperti itu. Pokoknya 10 hari yang terakhir kita isi semuanya. Keibarat orang itu menjaring, ini tanggal 20 kita jaring, tanggal 21 jaring, kemudian tanggal 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 10 sampai malam takbiran, kita hidupkan malam itu semuanya. Itu bisa dipastikan salah satu malam itu ada Lailatul Qadar, ya. Ya, perempuan juga, tapi menghidupkannya perempuan itu di dalam rumah, ya. Banyak baca Quran, zikir, ya, sholat di rumah, ya. Tapi syaratnya suaminya jangan di sampingnya, ya. Kalau istrinya malam Lailatul Qadar itu banyak baca Quran, zikir, nggak taunya suaminya di sampingnya, nggak jadi, ya, nggak jadi zikir, nggak baca Quran, nggak jadi apa sholat tahajud. Makanya suaminya suruh ke masjid iktikaf, ya. Sebagaimana Nabi SAW itu kalau sudah tanggal ganjil 21 terakhir, itu Nabi itu enggak pulang-pulang, ya. Istrinya di rumah baca Quran, zikir, ibadah di dalam rumah, ya. Suaminya di masjid, para sahabat-sahabat itu di masjid, ya. Ini ditemenin aja sampai Lailatul Qadar saja, ya, ya. Ini suaminya ini, ya, ini sudah nggak tertarik dengan Lailatul Qadar, ya. Jadi suaminya itu disuruh untuk iktikaf di masjid, tapi ternyata istrikaf di rumah, ya.
Oleh karenanya jangan istrikab di rumah kalau udah tanggal 21 Ramadan. Nah, itu suaminya ke masjid iktikaf, istrinya di rumah untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau dua-duanya di rumah, suaminya di rumah, istrinya di rumah, apa yang terjadi? Istrikab. Ya, bukan iktikaf tapi istrikab. Nah, ya. Akhirnya apa? Lailatul Qadar pun hilang akhirnya. Makanya jangan. Istri di rumah, suami di masjid Ar-Royan, iktikaf 10 hari, nggak kemana-mana. Udah, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ini suruh sungguh-sungguh Lailatul Qadar semalam, ayo katakanlah 10 hari. Susah. Padahal satpam menjaga setiap malam. Menjaga setiap malam itu nggak tidur-tidur. Paling gajinya 300, katakanlah 1 juta misalnya. Itu aja kuat. Satpam jaga semalaman suntuk, sebulan jaga dikasih 1 juta misalnya. Itu aja belum tentu. Itu aja kuat. Kita ini dikasih Lailatul Qadar, diberikan ibadah 1000 bulan, tapi suruh melek semalaman nggak kuat. Nggak kuat. Kenapa? Karena cintanya, keinginannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu setengah-setengah. Ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh, maka nggak ada ngantuk. Karena apa? Sudah ada cinta dengan Lailatul Qadar. Mana ada orang cinta di depan istrinya itu ngantuk? Ada nggak? Ya nggak ada. Kenapa kok ngantuk? Berarti nggak ada cinta. Ya, kalau ada cinta pasti nggak ngantuk. Ya, gitu. Ya, Lailatul Qadar luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita betul-betul mendapatkannya. Kalau nggak dapat itu rugi. Maka orang yang paling beruntung di dunia ini itu orang yang dia puasa di bulan suci Ramadan dengan ikhtisaban. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan ikhtisab, iman dan mengharap, ya, ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosanya. Itu orang yang paling beruntung. Tapi yang paling beruntung di samping dia puasa bulan suci Ramadan dengan baik, dia menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Itu sangat beruntung karena dia mendapatkan nilai ibadah 1000 bulan. Itu susah didapatkan dan tidak bisa didapatkan di luar daripada bulan Ramadan. Maka insya Allah kita niat intikaf di masjid, ya, 10 hari. Ya, 10 hari. Nggak usah pulang-pulang Pak Komar. Ya, nggak usah pulang-pulang. Di masjid bawa pakaian 2-3 potong. Ya, di sini bawa sabun mandi, sikat gigi. Ya, di masjid sudah disiapkan dia pemandinya cukup, semuanya, buka sahur sudah disiapkan di Masjid Ar-Royan. Ya, maka semuanya harus niat. Kenapa? Kapan lagi mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah masih hidup. Tahun depan kalau kita sudah mati, sudah nggak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, kita teruskan hadis yang ketujuh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadri ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, jika ku ketahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang sebaiknya ku baca? Nah, jadi Aisyah, istri Rasulullah SAW yang tercinta, tanya, ya Rasulullah, kalau saya ketahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar karena ada tanda-tandanya, ya, maka apa yang harus saya baca? Maka Nabi bersabda, bacalah Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah ya. Itu banyak-banyak. Jadi malam Lailatul Qadar itu baca itu aja banyak-banyak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sungguhnya engkau afun, maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau suka mengampuni. Maka fa'fu anni, maka ampunilah aku. Jadi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah suka mengampuni. Ini aja kata Nabi, baca itu aja. Banyak-banyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus ya. Jadi kita kan sering baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ditambah ya Karim itu tambahan. Kalau hadisnya adalah sampai fa'fu anni. Mudah-mudahan kita niat semuanya untuk bisa menghidupkan malam-malam yang terakhir 10 hari dari bulan suci Ramadan agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita dapat seumur hidup sekali saja, itu insya Allah sudah cukup. Sudah cukup untuk tiket kita. Pertama, diampuni oleh Allah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, dibebaskan dari api neraka. Dan yang ketiga, insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr syiyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr syiyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syaral qiyami. Demikianlah Bapak sekalian kajian asar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi orang yang mendengarkan semuanya. Kita tutup dengan doa kifaat majelis. Subhanallah wa hamdihi, subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.